Kerajaan kehidupan. I like that title. Saya belum pernah dengar itu sebelumnya, kerajaan kehidupan. Because kekristenan ini adalah tentang kehidupan, bukan agama, amen saudaraku. Saudara kalau datang ke gereja bukan dengar ceramah agama. Kalau ceramah agama tuh biasanya intinya, ya gampang kita tinggal di Indonesia kan, setiap hari tertentu kita bisa dengar juga ya, ceramah-ceramah itu kalau kita lewat. Sebenarnya agama itu narasinya adalah do's and don'ts. Gampangnya anak muda, karena anak muda seringkali kalau di sosmed juga nanya pada saya, udah pastor kasih tahu aja sama kita, itu boleh nggak, wajib nggak, do's and don'ts. Tapi kekristenan itu bukan seperti itu, it's alive. Suatu hidup yang dihidupi bersama-sama. Ada satu ayat sebenarnya yang luar biasa di Kolose, nggak sempat saya masukkan di PowerPoint, dikatakan Kristus yang adalah hidup kita. Christ who is our life. Wah itu luar biasa saudaraku. So it's alive. Waktu kami kemarin di Disneyland ya, anak-anak, saya lihat waktu masuk itu ada satu kelompok orang, mungkin tour guide-nya ya, lagi jelasin kepada sekelompok banyak orang. Saya nggak tahu apa yang dijelaskan, tapi dalam hati saya seperti kayak ada, I make a joke out of the situasi ini. Saya pikir ini tour guide-nya berusaha menjelaskan kali ya apa yang akan terjadi di dalam. Sebenarnya nggak bisa dijelaskan, hanya bisa dialami. Ya, misalnya. Demikian juga Kristus, demikian juga kekristenan itu Alkitab made alive pada saat kita menghidupinya. Nggak bisa dijelasin nih Tuhan Yesus seperti ini. Akhirnya ujung-ujungnya biasanya berujung kepada do's and don'ts. Cuma saudara berusaha menginjili teman sekerja, sekantor atau orang dimanapun. Biasanya kalau kita mau dapat waktu 10 menit sharing sama dia, kita mau sharing sama dia 5 menit, kita kasih dia waktu 10 menit, oke, kamu boleh share. Nah saya pernah lakukan itu, saya tanya sama dulu waktu saya pimpinan di sebuah perusahaan, saya tanya, inti agama kamu apa? Saya mau dia share. Sebenarnya dia bilang, intinya adalah melakukan kehendaknya dan menghindari larangannya. Do's and don'ts. And itu bukan kekristenan. Amen. Kekristenan pusatnya adalah Kristus. Kristus yang kita terwahyukan kepada hati kita. Sebuah kabar baik bahwa 2000 tahun yang lalu, ada Tuhan yang Maha Kudus, mau berjumpa dengan manusia yang berdosa seperti engkau dan aku. Dan di kayu salib itu, keadilannya dan kasihnya berjumpa. Dan hari ini kita percaya, nah saya ingin jadikan panggung ini alat peraga, saya anggap ini the cross, oke? Kita hidup 2000 tahun setelah the cross. Saudara baca dari kiri ke kanan kan? Yang di sini adalah perjanjian yang lama, oke? Perjanjian yang lama, the cross, because the cross is a game changer. The cross change everything. Kalau kita baca perjanjian lama harus melalui kacamata the cross, Kristus. Kalau enggak kita akan masuk ke dalam satu banyak sekali condemnation yang kita bisa rasakan dalam hidup kita. Oke, saya lagi masih cari. Oke, nggak apa-apa ditampilkan aja. Oke, saya mau share hari ini dari ayat yang diberikan kepada saya, yaitu Yohanes 10 ayat 10. Ya, sebenarnya bagian B-nya yang ditaruh. Oke, dikatakan aku datang supaya mereka, siapa yang aku datang ini? Tuhan Yesus. Oke, supaya mereka mempunyai apa? Hidup. Semua katakan hidup. Yes, life. Zoe, oke? Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Semua kita senang dengan hidup berkelimpahan, amen. Hidup berkemenangan, itu tujuan Tuhan. Nah, saudara, berapa tahun yang lalu saya pernah khotbah di satu gereja, mungkin salah satu gereja terbesar di Indonesia. Dan saya cari gara-gara juga sih, saya langsung kasih seperti status statement yang agak kontroversi. Saya kutip ayat Ayub ini, coba yang next. Tapi saya percaya kita sering dengar ini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Khususnya apa? Di ibadah penghiburan. Benar nggak? Karena kita kehilangan orang yang kita kasih, terus kita bilang, Tuhan yang memberi, dia lahir, dan Tuhan yang mengambil, dia mati. Tapi saya bahas bahwa kalimat ini dikatakan oleh Ayub, itu sebenarnya bukan dalam konteks tadi, perjanjian baru. Nah Ayub itu, sekarang saya mau tanya sama saudara, siapa sebenarnya yang mengambil? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan yang memberi kekayaan mungkin sama Ayub dan anaknya dan keluarganya. Terus dia bilang Tuhan yang mengambil. That's a serious accusation.
Karena yang mengambil siapa? Dan sudah baca sendiri di Ayub pasal 1. Ya perampok-perampok itu kan. Ada orang Sheba dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya he didn't conclude accurately. Meskipun kita puji dia, terakhirnya dia bilang, terpujilah nama Tuhan. Itu yang biasa kita fokuskan kan. Tapi saya percaya Ayub membuat satu kesimpulan yang salah. Karena Tuhan memetakannya di Yohanes 10 ayat 10 ini. Karena tadi yang saya baru dimunculkan itu adalah ayat B-nya. Nah sekarang yang A-nya. Ada di bawahnya saya tulis. Ya di bagian bawahnya dimunculkan lagi yang tadi. Pencuri datang, ini bagian A-nya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau tadi Tuhan Yesus datang memberikan hidup, itu adalah bagian B-nya. Tapi Yohanes melalui tulisan ini ingin membuat satu pemetaan buat kita, mapping. Supaya kita paham, supaya kita di GBI Fatmawati dikasih paham. Amen. Kalau ada yang mencuri, membunuh, membinasakan, itu bukan Tuhan Yesus kita. Haleluya. This simple explanation, itu explain kenapa. Itu sangat membantu loh dalam hidup kita. Karena setiap kali kita tuh dalam hidup ini kadang-kadang ada semacam, apa sih, orang dunia bilangnya sial, ketidakberuntungan. Ya. Lalu kita menjelaskannya dengan, oh Tuhan bikin ini untuk saya. Lalu kita langsung evaluasi diri. Oh, doanya kemarin kurang, baca Alkitab banyak bolong-bolong. Jadi Tuhan mau hukum saya. Wait a minute. Haleluya, pagi-pagi kita bangun telat karena wekernya nggak nyala. Atau salah, AM jadi PM. Amen. Langsung segera kejeduk lagi. Ya, kemudian masuk kamar mandi, mau mandi, air panas mati. Cepat-cepat make up, pesan Grab 3 kali cancel. Oke, udah dapat, keluar, hujan turun, make up luntur semua. Kecipratan pula, sampai di kantor, bos marah-marah. Komputer hilang, itu namanya udah jatuh, ketiban, tangga, digigit anjing. Nah pada saat seperti itu, what did I do wrong? Why me? Langsung do's and don'ts mulai muncul, pop up. Wah kemarin berarti saya gini nih, kasih persembahan kurang. Kemarin tidak taat waktu disuruh sharing sama Roh Kudus. Oh kemarin saya bersikap tidak baik. Oh pantesan kemarin saya diplengosin oleh Asher waktu datang ke ibadah. Amen. Jadi Tuhan kasih kecelakaan buat saya, apalagi patah kaki dan sebagainya. Tuhan yang patahin kaki saya. Wait a minute, mappingnya sudah ada. Tuhan Yesus hanya memberi yang baik. Haleluya, kehidupan berkelimpahan. Kalau yang celaka-celaka itu bukan dari dia. Oleh sebab itu saya sangat tidak setuju setiap kali ada bencana lah, alam lah, apa sebenarnya kebakaran LA, Tuhan menghukum. Saya cari ayatnya, mana ya? Saya percaya Tuhan sayang sama orang-orang di LA. Berapa puluh tahun yang lalu ada tsunami di salah satu provinsi kita. Orang bilang, gak percaya Tuhan Yesus sih, Tuhan Yesus hukum. Wait a minute, Tuhan Yesus datang justru sayang kepada mereka, mencurahkan darahnya supaya mereka percaya. Bukan pakai tsunami. Tsunami terjadi karena kita tinggal di bumi yang sudah rusak. Dan ada iblis, dan ada orang jahat di sekeliling kita. Bad things can happen to righteous people. Amen, saudaraku? Jadi pada saat kita memahami hari ini tentang kehidupan di dalam Tuhan, bukan seperti kita mengerti taburan tuai sebenarnya secara salah. Kita mengertinya dipengaruhi dengan konsep karma. If I do good thing, pasti good things happen. Bad things, maka bad things happen. No, we have to believe, kita harus percaya kepada Tuhan yang sudah baik kepada kita, kabar baik 2000 tahun yang lalu, maka kita akan hidup di dalamnya, dan hal-hal yang Tuhan kasih itu akan termanifestasi dalam hidup kita, kita hidup tuh oleh iman. Amen, saudaraku? Oke, jadi sekali lagi ada satu ayat lagi di sini, ini saya buat satu pemilahan di sini. Oke, yang masih penasaran dengan Ayub tadi, karena pendeta-pendeta yang terkenal juga bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tapi mereka lupa bahwa ayat ini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, itu ditulisnya di Ayub pasal 1. Di awal sekali. Kalau saudara baca pasal terakhirnya, pasal 42,
Ayat 5 saudara nanti baca sendiri di rumah, saya nggak sempat masukkan ke sini. Ayub mengatakan, setelah Tuhan menampakkan diri kepada dia, menjelaskan kepada dia, bagaimana dia yang menciptakan universe ini. Baru Ayub mengerti, terus dia bilang begini, dari kata orang saja, aku tahu tentang engkau. Sekarang mataku memandangmu. Dan kemudian dia bilang apa? Aku cabut semua perkataanku. Jadi Ayub pun sudah cabut itu yang pasal 1, tapi kita masih kutip-kutip. Ayub tidak di pasal 9 ayat 33 dikatakan tidak adil karena tidak ada wasit. Istilahnya wasit, kita jadi nggak mengerti, kita nggak paham. Wasit kayak Liverpool lawan Barcelona atau apa, whatever. No, wasit itu maksudnya pembela. Tidak ada pembela bagiku. Ayub tinggal, bahkan kitab Ayub kemungkinan ditulis sebelum Taurat. Sebelum Musa menulis Kejadian. Itu kitab salah satu yang paling sulit untuk dimengerti sebenarnya. But Tuhan taruh di situ bagaimana kita bisa mengerti penderitaan. Teman-temannya menuduh, kamu menderita karena kamu dosa. Ayub bilang, no, bukan karena itu. Nah, Ayub bilang nggak ada pembela. Karena Ayub belum pernah melihat sang pembela tergantung di atas kayu salib. Tapi kita di Fatmawati hari ini sudah melihat, sudah tercatat di Alkitab. Dia yang sangat kudus turun ke bumi, menebusmu dan menebusku. Untuk memberi hidup kepada kita. Kita ada pembela, amen. Jadi jangan bilang lagi, kalau ada bad things happen, Tuhan yang ambil. No, Tuhan hanya memberi hal-hal yang baik. Haleluya. Ada di Yakobus dikatakan bahwa setiap pemberian, ya tolong ditampilkan, setiap pemberian yang baik, saya nggak bisa baca lebih cepat karena belum ketemu filenya. Oke, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari mana? Dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dia tidak pernah berubah. Amen. Jadi sebenarnya tentang hal-hal yang baik yang Tuhan sudah beri kepada kita itu seperti sudah tersedia, sudah terlanjur tersedia 2000 tahun yang lalu. Sekarang kita tinggal hidup di dalamnya. Bukan lagi kita try to qualify. Bukan hidup ini berusaha untuk memenuhi syarat itu, untuk istilahnya berkat itu menjadi bagian kita. Kita bukan try to qualify, kita percaya bahwa kita sudah qualify. Amen, saudaraku. Sebab itu saya nggak tahu kenapa, tapi saya punya seperti kayak semacam passion untuk menjelaskan pola pikir transaksional, karena dulu saya sangat transaksional. Ya kita terus terang aja, kita dari kalangan karismatik, ya kita percaya mujizat, tapi kemudian bisa juga mengaitkan syarat-syarat lagi, ya untuk kita mengalaminya. Ya dulu populer sekali, banyak doa banyak berkat. Karena di rumah kami, papi mami dulu ada persekutuan 10 tahun, pendeta-pendeta macam-macam datang. Banyak doa, banyak berkat. Ya. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak berkat. Lah kok hafal? Kita mungkin sering dengar satu formula seperti itu kan. Tapi pemberitaan pagi ini, saya berharap bisa mencerahkan saudara. Rumus di perjanjian baru bukan banyak doa, banyak berkat. Dulu orang perjanjian lama, kalau saudara baca Ulangan 28, mereka harus taat dulu baru diberkati. Itu syarat, saudara. Orang Israel wajib. Nah, saya sebenarnya udah bikin juga satu page, tapi saya tidak taruh di sini. Yang di perjanjian lama ini, orang Israel wajib supaya Tuhan. Jadi Tuhan tuh nunggu mereka. Karena Ulangan 28 kan terdiri dari 2 section, berkat dan kutuk. Taat diberkati, kalau tidak taat apa? Dikutuk. Jadi Tuhan nunggu. Siapa yang harus bergerak duluan? Mereka harus bergerak duluan. To qualify. Kalau kamu qualified sebagai orang yang taat, berkat akan turun. Tapi Tuhan, jadi bagaimana kita memahami seluruh kekristenan Alkitab kita, ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Apakah itu kita berlakukan kepada kita? Jadi alasannya kenapa Tuhan Yesus turun? Tuhan Yesus turun karena orang Israel gagal. Dan pada saat orang Israel gagal, oke, kalau kalian bersama dengan kekuatan kalian sendiri, kalian gak bisa. Semua fail. Even the best of Old Testament people, David failed miserably. Amen.
Oh sebab itu Tuhan datang. Roma 3 mengatakan semua telah berdosa. Kehilangan kemuliaan Allah. Semua di bawah kutuk. Bagaimana dia punya orang yang dicintai di Fatmawati yang tidak kena kutuk, melainkan menerima berkat. Akhirnya dikatakan, oke gini aja, penghukuman dan kutukan itu aku yang tanggung. Haleluya. Kamu yang dosa, aku yang kena hukum. Supaya yang kudus bisa bertemu dengan yang berdosa. Di salib itu. Darah tercurah, harus ada darah. Sebelumnya lagi dilambangkan dengan the ark of the covenant, tabut perjanjian. Di atas tutup pendamaian itu harus ada darah. Tempat darah itu bertemu Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Nah barang siapa percaya kepada gambar ini, pemahaman ini, maka hidupnya di sini tidak lagi di bawah kutuk. Percaya kepada berkat yang sudah diberikan. Dan engkau dibuat qualify memenuhi syarat bukan karena performance-mu lagi. Tapi karena dia sudah ambil alih. Nah sekarang bagaimana? Kalau gitu perbuatan baik tidak penting, Pastor. Penting dong. Siapa bilang enggak? Tapi sekali ini ketaatan, kalau dulu ketaatan adalah syarat untuk diberkati, sekarang pemahaman bahwa kita diberkati akan membuat kita jadi orang yang taat. Kita semua mau hasilnya, hidup kudus, taat, bersedia berkorban, ikut pelayanan, penginjilan, menangkan jiwa. Tapi untuk sampai ke sana kita pakai narasi yang sini. Kalau kamu pelayanan kamu diberkati. Loh, kita diwahyukan kepada hati kita bahwa kita diberkati, disayang, diterima, diampuni. Dosa yang dulu ini ditutup tapi sekarang dihapus. Berdasarkan itu, maka kita akan melayani. We will make good decision. Ada pengajaran dari firman, ada hikmat. Maka kita jadi orang yang taat. Kita mengasihi. Haleluya. Pagi hari ini pikiran saudara kayak dibalik-balik. Beberapa wajahnya loading. Ini benar apa enggak nih? But itu pencerahan saya. Saya mengalami metanoia sekitar 12, 14, 15 tahun yang lalu. When I saw the Bible, wow ternyata Alkitab itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih keren daripada yang saya pahami sebelumnya. Padahal saya sebelumnya udah dari umur 23 tahun saya udah jadi gembala. Udah merintis dari komsel 2 orang menjadi sebuah gereja. Tapi sekarang saya melihat Tuhan Yesus itu luar biasa. He is our life. Amen. Oke, next. Nah istilah life ini kehidupan, wow. Yang bukan agama. Saya dikasih timer di sini sampai jam berapa, Pastor Joel? Tidak, ibadah berikutnya sore ya. Berarti kita terserah dong selesai jam berapa? Kabar buruk bagi yang lupa sarapan. Jadi, ya saya udah munculkan karena saya nggak bisa monitor dari sini. Kemanakah gerangan my file? Images nggak ada. Recent file, maksudnya recent file. Oke, nggak apa-apa, munculkan aja. Nah, I want to explain to you. Saya ingin coba share kepada saudara sesuatu yang mencerahkan buat saya. Saya doakan itu mencerahkan saudara juga, amin. Kenapa? Dari mana ujung pangkalnya sebenarnya? Ini bahkan belum saya jadikan konten ini. Dibocorin dulu di Fatmawati, oke? Ya. Nah, dari mana ujung pangkalnya? Kok kita bisa berpola transaksional? Kita bisa kayak, wah saya harus berusaha. Saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara pulang ibadah hari Minggu, hari Senin, ujungnya adalah saudara merasa, saya harus berupaya lebih keras lagi. Saya harus lebih setia lagi. Baca Alkitab harus lebih keras lagi. Sementara itu semua adalah hal yang baik, bahkan rohani, tapi sikap bahwa saya harus berusaha lagi, it's totally wrong. Amen. Nah dari mana? Karena dulu waktu di Taman Eden, this is the original story, okay? We came from here. Taman Eden cuma ada 2, Adam dan Hawa. Ya, kalau jelasin sekarang kebenaran Alkitab kepada anak-anak muda, pertanyaannya ada banyak banget. Pertanyaannya sadis-sadis. Oke? Masa kita dari 2 orang atau segala macam itu bisa panjang urusannya, amen? Tuhan kasih perintah, ada 2 pohon di sana. Satunya pohon apa? Kehidupan. Selalu saya pakai supaya ilustrasi jadi clear, pohon kehidupan ada di sebelah sini.
represent the New Testament. Lalu dikatakan di sini ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, kita tahu ceritanya. Akhirnya Adam dan Hawa makan buah daripada pohon pengetahuan baik dan jahat, kemudian jatuh ke dalam dosa. Ya kan? Nah, tapi kalau kita baca cerita ini terburu-buru, seakan-akan yang nempel di kepala kita, pohon ini adalah pohon pengetahuan jahat. Kita lupa ada baiknya di sana. Nah, ini pencerahan saya. Jadi orang yang sudah jatuh dalam dosa punya kesadaran baik dan jahat. Ingat teman saya tadi yang saya berusaha injili? Ikuti perintahnya, good. Jauhi larangannya, evil. Nah, this is the big aha moment. Sementara yang baik itu dihormati oleh manusia. Manusia ingin semua orang baik dong. Masa baik? Gak boleh, gitu kan? Yes, oke, kita bicara baik, kita harus lebih baik, kita harus setia, kita harus semua ini, kan? Tapi yang kita lupa adalah kebaikan manusia ini tetap menjadi kontra daripada kehidupan. Coba teruskan yang tadi, yes, is still death. Lawan dari kehidupan apa? Kematian. Kebaikan manusia berujung kepada kematian. Saudara boleh baik, tapi tetap terpisah dari Tuhan. Saudara tahu nggak? Tadi sudah narkoba, jahat. Harus lebih baik dong, berhenti narkoba. Tahu nggak saudara, kalau saudara berhenti narkoba, saudara tetap masuk neraka. Saudara harus berhenti narkoba, bagus nggak? Bagus dong. But life comes by believing in Jesus Christ. Saudara tetap harus menerima Kristus, percaya kepada Dia, baru dapat kehidupan. Enggak berhenti di do's and don'ts. Amen. Dan mentalitas ini, meskipun kita udah di sini nih, mentalitas ini sering masih jalan-jalan ke sini. Mempengaruhi di sini. Ujung-ujungnya, inilah cikal bakal daripada kemudian orang sulit untuk percaya Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Kalau saudara mau tahu, urutannya adalah seperti ini. Karena kalau do's and don'ts, kalau kita bisa berusaha dengan secara baik, lebih baik lagi. Dan orang yang lebih baik membandingkan dengan mereka yang lebih buruk dan merasa, gue lebih baik dari dia. Not knowing that you die, you are dead. Kalau misalnya saudara ke Jalan Sudirman, Tamrin, kan ada 2 gedung, seberang-seberangan, gedung tinggi. Satu orang bilang, seumpamakan keterpisahan dengan Tuhan itu seperti itu. Oh, saya bisa kok. Dengan kebaikanku, aku menyeberang kepada Tuhan. Dan mereka menganggap seperti 2 gedung itu sebenarnya cukup dekat. Jadi kita berupaya lebih lagi. Sampai akhirnya nyampe. Kalau kamu cukup setia, maka Tuhan akan berkenan kepadamu, kamu selamat. Itu agama. Alkitab bilang keterpisahan ini jurang yang tak terseberang selama-lamanya. Hanya pada saat sang kehidupan datang masuk ke dalam hidupmu, kamu tiba-tiba sampai di sana bukan karena kebaikanmu, tapi karena Dia. Kalau semua orang paham ini, gak ada artis, dokter yang nyebrang server lain. Tapi kenapa mereka nyebrang? Karena kita ini anak Tuhan memberikan wrong message to them. Kok saya jadi marah-marah sih orang yang baik, amin, saudara, amin. Ampun. Semangat, amin. Ini pencerahan, saudaraku. Jadi nanti saya udah kutip di salah satu page berikutnya. Ada ayat begini. Kebenaranmu seperti kain kotor. Kita semua udah pernah dengar itu kan? Tapi kalau kita baca Alkitab terlalu cepat-cepat, yang nempel ke otak kita adalah kejahatanmu seperti kain kotor. No, kebaikanmu dalam bahasa Inggris bahkan your righteousness, kebenaranmu seperti kain kotor. Orang pada saat berusaha baik, lebih baik lagi, mereka merasa righteous. But you're dead. Roma 10 ayat 3.
Paulus menangisi orang-orang Yahudi yang membangun kebenaran mereka sendiri, yang terlepas daripada kebenaran Allah, the righteousness of God. Yesus pada saat kebangkitan yang kemarin kita rayakan minggu lalu, when he rose from the dead, tahu gak saudara, Kristus tidak bisa bangkit dari kematian, kecuali kuasa kebangkitannya itu bisa membuat orang yang percaya menjadi righteous, menjadi benar. Benar di sini bukan benar truth, karena kalau bahasa Indonesia, truth, kebenaran. Righteousness, kebenaran. Truth itu kebenaran objektif. 1 tambah 1 adalah 2, itu kebenaran objektif. Presiden RI adalah Prabowo Subianto. Kebenaran objektif, truth. Tapi righteousness berbicara tentang posisi benar. Yang kita orang Indonesia sering bilang itu perkenan. Maka perkenan dari Allah kepada kita hanya oleh anugerah. His resurrection made us righteous. Kalau kuasanya itu belum cukup, seperti kayak sudah kalau lagi ngecas sampai 100% kan, 100%. Kuasanya sanggup membuat orang di Fatmawati yang percaya kepada dia menjadi diterima di hadapan Bapa, baru dia bisa bangkit. Dan hari ini barang siapa percaya, you are under His righteousness, you receive righteousness, kau berkenan kepada Bapa. Nanti ketaatan, hidup kudus will take care of itself. Seakan-akan bahkan effortlessly. Oleh sebab itu disebut buah. Buah itu muncul dengan sendirinya. Buah pengetahuan ini membuat saudara struggle. Meskipun saudara merasa dirimu lebih baik dari yang lain, tapi lihat, pemuda yang kaya raya, waktu datang kepada Tuhan Yesus, apa yang harus kulakukan supaya hidup kekal? Semua telah kuturuti sejak masa mudaku. Saudara lihat, cerita ini ada di beberapa Injil, tapi saudara baca yang di Matius, dikatakan, semua yang telah kuturuti sejak masa mudaku, apalagi yang kurang? Di sini, orang yang tadi, do's and don'ts, jauhi larangannya, semua tetap merasa ada yang kurang. Sebab itu Tuhan Yesus hantam dia dengan standar yang sempurna. Standar yang sempurna adalah sang kehidupan. Kalau mau jual seluruh hartamu. Kenapa disuruh jual hartanya? Gak semua orang disuruh jual hartanya oleh Tuhan Yesus. Karena dia ingin menghantam sesuatu di dalam anak ini. Self-righteousness. Bahwa dia bisa dengan upayanya sendiri. Padahal semua ini, ya nanti kalau di zaman-zaman berikutnya, bermanifestasi menurut saya, dalam hal hukum Taurat juga. Hukum Taurat tidak pernah bisa menyelamatkan. Hukum Taurat dibuat sebagai satu standar yang sempurna. Seperti cermin. Tuhan sebenarnya ingin mengatakan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan. Sebenarnya Tuhan ingin mengatakan, nah kamu membunuh kan? Nah kamu berzina kan? Pada saat kau marah, kau juga membunuh. Pada saat kau mulai berpikir dalam hatimu, kau sudah berzina. Jadi manusia itu jadi, oke ya. Berusaha baik, jauh larangan. Tapi ujungnya gagal juga. Kalau hari ini udah berhasil, yang bulan lalu, 15 tahun yang lalu gimana? Sampai akhirnya orang, mereka akhirnya bertekuk lutut. Oke, aku menerima sang juru selamat dari luar diriku. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang. Jadi urusannya sekarang bukan dosa lagi, dosa itu buruk. Problem manusia mengikat manusia jadi budak dosa, pabrik dosa, terus menerus dosa. Tapi sekarang sudah ada solusi terhadap dosa, itu darahnya. Yang percaya kepada darah mendapat kehidupan, karena tidak ada pengampunan dosa tanpa darah. Darah sudah tercurah. Tapi yang gak bisa ada solusinya adalah self-righteousness. Kalau orang yang kekeh, gue bisa sendiri. That's why mentalitas ini yang tidak boleh ada di Fatmawati. We are all by His grace. Ada di sini. Amen. Haleluya. Yang di lantai 2 saya nggak bisa lihat karena ada lampu yang sangat terang sekali. Saya berharap saudara diberkati seperti saya waktu itu diberkati. Amen. Next. Ya ini contoh-contohnya. Saya bisa bedah hampir kayak seluruh Alkitab. Ternyata is the story repeating itself. Ya ini yang sebelumnya ada lagi kan? Ada sebelum ini ada satu page sebelum ini. Ya, satu page sebelum yang tadi.
Ini tadi saya kasih beberapa contoh-contoh. Yes. Oke, kalau sulit untuk ya setelah itu daun ara versus kulit binatang, itu repeating the same story tentang death and life. Karena pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka langsung tutupi, mereka langsung sembunyi di balik pohon ara, tutupi tubuh mereka dengan daun ara. Self-righteousness, berusaha dengan, perbuatanku mudah-mudahan diterima. Aku tutupi ini semua, karena mereka berusaha suppress, mereka berusaha tekan itu rasa bersalah, rasa malu, rasa takut. Tapi condemnation itu nggak ada obatnya, saudara. Condemnation hanya Tuhan Yesus yang bisa angkat itu dari kita, yaitu dengan iman percaya. Tapi Tuhan datang di taman itu, karena setiap sore, setiap hari sejuk dikatakan Tuhan datang. Ya, ada appointment sama Adam dan Hawa. Biasanya di Starbucks, tapi karena Starbucks belum jadi di bawah pohon, oke? Saya nggak tahu di bawah pohon maksudnya. Yang paham bisa paham, karena di Gading Serpong ada kafe di bawah pohon, oke? Jadi mereka, kemudian, nah ini pertanyaan penting. Waktu terjadi kejadian ini, saya mau tanya saudara, siapa yang pertama kali mencari? Adam cari Tuhan atau Tuhan cari Adam? Tuhan cari Adam. Nah kebenaran ini, Tuhan taruh di awal sekali Alkitab, supaya kita di Fatmawati paham. Ini seluruh Alkitab sepanjang sejarah, sampai hari ini tahun 2025, Tuhan yang mencari kita. Haleluya. Jesus is amazing. Anak muda sekarang bilang amazing. Amen. Dia yang cari kita loh. Terus dia bilang, daun ara? No. Kalau hidupmu mau dipulihkan dengan aku, tidak akan pernah dengan caramu, tapi caraku. Lalu Tuhan ganti dengan apa? Kulit binatang. Sekolah minggu kita cuma diajar kulit binatang. Oke, but what's the story behind the story? Dari mana itu kulit binatang? Penciptaan sudah selesai 6 hari, Tuhan gak ciptakan yang baru lagi. Berarti kalau ada kulit binatang, diambil dari binatang yang dibunuh. Itulah tindakan profetik. Seekor domba disembelih. Kulitnya masih berdarah-darah, diambil oleh Tuhan. Diselimuti di atas Adam dan Hawa. Untuk mengatakan, pemulihan itu hanya akan melalui darah. Karena aku sayang sama kamu, tapi kamu dosa. Aku Tuhan yang adil, aku sayang tapi adil. Karena kalau penghukuman itu, cincai lah, gitu nggak bisa. Berarti nggak adil. Berarti penghukuman tetap harus dijalankan. Tapi supaya aku dapatin kamu, penghukumannya dipindahkan ke atas seekor kurban yang adalah gambar diriku sendiri suatu hari. Karena darah binatang tidak bisa mengampuni dosa. Sebab itu mulai hari itu diinstitusikan pemulihan hanya terjadi oleh darah. Dan terus, Kain gak taat, Kain maunya sendiri, bawa salat, padahal si Habel ikut, ya papa mama bilang kan harus pakai darah. Ya enggak lah, kata gitu. Lalu hukum Taurat datang. Saudara, ini mungkin ini agak kontroversi, oke saudara. Hukum Taurat banyak pembela-pembela Taurat yang sangat tidak suka dengan konten-konten saya. Tapi I try to explain, oke saudaraku. Saya nggak cuma bikin kayak kontroversi, enggak. Tapi saya mau bilang, pada saat hukum Taurat diturunkan, gimana jelasinnya? Dan waktunya berapa menit? Yang lapar mulai gelisah. Saudara, pada saat hukum Taurat diturunkan, 3.000 orang mati. Benar nggak? Saudara ingat, pada saat perjanjian baru diturunkan, Roh Kudus dicurahkan ke Saudara 3.000 orang diselamatkan. Saudara pikir ini satu kebetulan? Atau kode keras? I am the life. Sedangkan orang Israel struggle dengan hukum Tauratnya. Saudara tahu 10 hukum diturunkan, 10 aja dulu deh. Oke, 10 hari itu juga mereka melanggar perintah pertama. Lembu emas, mati. Jadi sebenarnya kalau left by to ourselves, kita semua pasti akan mati, saudara. Karena kita semua melanggar. Amen.
Tapi sebenarnya Tuhan punya rencana menjadikan imam dan raja ini. Sebenarnya Tuhan mau kasih mereka satu gift, tapi mereka yang ngeyel sebenarnya di Keluaran 19 itu mereka bilang, oh Tuhan bilang aja sama kita, itu Musa aja yang naik ke atas. Nanti bilang sama Musa, nanti Musa suruh kepada kita, nanti kita taatin. Nah mereka itu yang sok tahu tadi, self righteousness tadi. Tuhan bilang, oke, ini hukum Taurat. Dan akan kontroversi kalau saya katakan begini, hukum Taurat diberikan, teksnya untuk ditaati kan. Teksnya untuk ditaati, tapi maksud tujuannya adalah membuktikan kamu tidak bisa taat. Membuat mereka frustrasi dan menerima sang juru selamat. Ah, ini bukan agama. Haleluya. Amen. Pada saat Tuhan Yesus datang, nah ini baru nextnya bro. Nextnya bro, mulmetnya di mana? Di sini, oke? Orang Farisi, wanita kedapan berzina, langsung orang Farisi, berdasarkan hukum Musa. Nah, kan gitu kan? Sebenarnya apa narasinya? Apa yang di otaknya dia? Gue lebih kudus dari ini. Dan sekarang kita mau ngetes Tuhan Yesus, mau dirajam atau enggak nih? Berdasarkan hukum Musa, itu aja mereka udah gak adil. Kedapatan berzina, tertangkap basah berzina, caught in the act. Nah saya mau tanya orang Farisi ini kerjanya ngeluyurnya kemana aja gitu loh. Kok menangkap basah. Caught in the act. Tuhan Yesus dikonfrontasi dengan nih, kita harus rajam dengan batu. Nah yang lucu saudara, Tuhan Yesus sebenarnya paling sengit sama orang-orang yang self-righteous begini. Tapi jurus yang paling jitu kepada mereka adalah didiemin. Tuhan Yesus diem. Sama seperti sama Pilatus waktu dihakimi, Pilatus dia masih jawab-jawab. Tapi coba di Sanhedrin, saudara baca sendiri, dia nggak pernah jawab. Lu udah tahu kebenaran, gue tak pernah jawab. Self-righteousness paling the worst of the worst. Worse than sin. Kalau saudara pikir sin itu udah sangat buruk sekali, ya, sin kalau dibawa kepada Tuhan Yesus, darahnya menghapus. Tapi self-righteousness berarti kamu ada di luarnya. Amen? Terus Tuhan Yesus bilang, terus dia diam, terus dia tulis-tulis. Nah saudara kejadian ini adalah, saya percaya ada di Sultan Gate, di daerah Bait Suci, itu batu-batu. Jadi ada jari menulis di atas batu. Seakan-akan Tuhan Yesus mau ngomong, lu mau ngomong Taurat. Loh batu ditulis oleh jari Allah. Terus Tuhan Yesus gini, I wrote the law. Gue yang tulis itu. Mereka mau kasih jebakan Batman, mana mereka yang kejebak. Karena terus Tuhan Yesus terus bilang, yang gak ada dosa, lempar batu pertama. Nah, mungkin udah panik deh semuanya. Dikatakan semua masing-masing semua pergi mulai dari yang paling tua. Saya nggak tahu juga, mungkin karena akumulasi dosanya makin banyak. Ada interpretasi bilang begini, Tuhan Yesus tulis apa sih sampai sekarang nggak bisa tahu. Mungkin juga itu yang ditulis adalah selingkuhan-selingkuhannya mereka. Guys, sorry, istri gue WA, gue balik dulu bro, guys. Menemplak diri mereka sendiri. Nah sekarang yang saya ingin, ini sebenarnya luar biasa. Ini contoh-contohnya banyak tapi saya nggak ada waktu bisa habiskan semua. Mereka semua pergi, sudah tahu, di tempat itu yang mau lempar batu, nggak bisa lempar batu karena tidak qualify, ada dosa. Tapi di tempat itu ada satu orang yang tidak ada dosa dan memenuhi syarat untuk lempar batu pertama. Tapi dia memilih untuk tidak lempar batu pertama. Tuhan Yesus. Kalau LA adalah hukuman Tuhan, sekarang kita tanya balik sama diri kita. Kalau kita salah satu aja kemudian dihukum, dibakar sama Tuhan, siapa yang lolos? Tapi Tuhan itu Maha Pengasih. Dan saudara lihat di sini, dia ngomong sama perempuan ini, mana mereka yang menghukum kamu? Gak ada Tuhan. Nah, terus Tuhan bilang begini, ada dua statement. Ini sangat mencerahkan saya waktu saya belajar tentang bagaimana perjanjian baru, kasih karunia dan kasihnya sangat luar biasa. Dua statement ini menjelaskan kenapa kita bukan agama. Tuhan Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Dalam bahasa Inggris lebih powerful dikatakan, go and sin no more. Pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Jadi saya percaya, the power to sin no more
datang dari the gift of no condemnation. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan yang memilih untuk tidak menghukum kita, melainkan menimpakan hukuman atas kita, ke atas dirinya sendiri. Kalau kita berjumpa dengan Dia, maka kita akan ditransformasi, hati kita akan diubahkan, sehingga kita hidup di dalam hidupnya Dia, dan kita punya kuasa atas dosa. That's the only way. Dan agama mengatakan persis terbalik urutannya. Jangan berbuat dosa, maka Tuhan tidak menghukum kamu. Pertanyaannya, siapa yang sanggup? Berita baik mengatakan Tuhan tidak menghukum kamu. Dan berita baik, Injil, mengubah hati orang sehingga orang berkuasa atas dosa. Itulah yang akan dihidupi oleh Fatmawati 25. Haleluya. I believe as the word is being preached, Roh Kudus menjamah hati saudara. Ada kuasa baru, ada yang lagi mikir-mikir untuk hal yang dosa di luar Tuhan. Kuasa itu akan dihancurkan. Kau akan mulai taat, melayani, dan seterusnya. Buah-buah itu akan muncul dalam hidupmu. Amin? Haleluya. Saya ingin tutup dengan ini. Oke, bagian yang terakhir aja, saya langsung skip. Oke. Kalau pendeta bilang mau tutup, kabar baik bagi yang lapar. Sebelumnya. Oke, sebelumnya. Oh, ternyata banyak juga ya, sebelumnya lagi. Sebelumnya. Oke, 2 page sebelumnya. Oke, mulai dari wanita pendarahan. Oke, saya ingin tutup dengan ini. Saudara, ada banyak cerita di Injil. Oke, stop di sini dulu, stop. Ada banyak cerita di Injil, dan kadang-kadang kita nggak sadar bahwa cerita-cerita itu kalau dirangkai, ternyata itu hanya dalam 1 hari di dalam kehidupan Tuhan Yesus. So, I want to share with you sebagai penutup, one day in the life of Jesus, oke? Jadi pagi itu sebenarnya dia khotbah di bukit, oke? Saudara pernah mikir gak kenapa Tuhan Yesus nggak pakai mikrofon, ribuan orang bisa dengar? Ya, Pastor Chua kemarin di Israel. Sebenarnya ada satu spot, ya, di dekat Mount of Beatitude, yang disinyalir Tuhan Yesus berdiri di sana, karena itu suara dan kontur daripada bukit-bukit itu bisa membawa suara, dan sampai sekarang masih, ya, seperti apa sih namanya, akuatik, ya, sangat-sangat akustik sekali. Oke. Setelah dia selesai khotbah, dikatakan orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Jadi kalau kita rekonstruksi, nggak mungkin Tuhan Yesus tuh pulangnya ke arah depan. Karena ini kan pulang orang. Kalau orang mau mengikuti, ya kalau dia ke depan gini pasti orang akan menjepit dia kan. Kalau orang mengikuti berarti dia berbalik badan. Dia ke belakang. Dan kalau saudara lihat juga dari spot ini, jalan ke belakang itu banyak daerah berbatuan. Dan di sana ada seorang kusta menantikan dia. Orang kusta tidak boleh ada di tengah orang banyak. Dia najis. Orang sentuhan sama dia harus ada upacara pentahiran, ya kan? Dia dengerin khotbah dari belakang. Lalu Tuhan Yesus jalan, jadi ini pas pampresnya, murid-murid kaget juga. Kok lewat belakang? Oke, dia ikut. Tapi ada momen, ada jarak. Dia jalannya itu mungkin 1 menit atau berapa, pokoknya Tuhan Yesus jalan duluan. Jadi my point is, ada momen Tuhan Yesus berduaan dengan seorang kusta. Saudara bisa baca ini di Matius pasal yang ke-8, mulai ayat 1 sampai 3. Saya biasa kalau khotbah ini tentang mujizat yang terjadi. Tapi hari ini, saya ingin tekankan mengenai Tuhan Yesus itu, Tuhan kalau engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Tuhan Yesus bilang, aku mau. Dan sampai hari ini masih menggema kata-kata Tuhan Yesus, dia mau menyembuhkanmu di Fatmawati. Haleluya, amen. Tapi yang lebih lagi, sudah tahu orang kusta, tidak boleh bersentuhan dengan orang, berarti pada momen di mana dia didiagnosa kusta, waktu hasilnya dari prodia keluar, dia nggak boleh jamah istrinya, dia punya anak kecil, bertumbuh besar, dia nggak bisa pernah gendong, main-main, nggak pernah dia, kalau rindu dia ke kampung dari belakang di balik semak-semak, lihat istrinya lagi jemur pakaian, anaknya lari-lari, dia nggak bisa bilang, ini papa nak, nggak bisa.
Tapi hari itu, ayat itu mengatakan Yesus menyentuh dia, menjamah, menyentuh. Pertama kalinya kulit manusia lain bersentuhan dengan dia. Dan dia sembuh. Yesus ngurusin puluhan ribu orang, 5.000 orang, berapa ribu orang, tapi dia tetap peduli kepada satu orang. Hari ini ada ratusan orang di ruangan ini. Tapi Tuhan peduli kepadamu secara individu. Dia tahu namamu. Dia tahu apa yang kau gumuli. Dia tahu apa yang bahkan kau tidak share kepada orang terdekat. Dan dia ada di sini untuk menjamahmu. Amen. Setelah itu, Tuhan Yesus ajak murid-murid ke seberang. Di tengah jalan ada badai. Badai pun diredakan. Cut the story short. Di seberang ketemu dengan the most demoniac, the worst demoniac, orang Gadara. Dilepaskan oleh Tuhan. Balik lagi. Sampai ini semua terjadi dekat sekitar Kapernaum. Sampai mendarat di Kapernaum sudah ada agenda berikutnya. Saudara, Tuhan Yesus, nggak ada orang lebih busy dari Tuhan Yesus. Tapi dia tetap punya waktu untuk setiap individu tadi. Next, di dalam things to do for the day. Ya, sekretarisnya siapa saya nggak tahu, kasih lihat Tuhan Yesus ini ke rumah Yairus sekarang. Yairus anaknya sakit. Amen. Yairus, kita bayangkan orang tua yang tergopoh-gopoh, anak gue sakit, oke, emergency. Di tengah jalan, Tuhan Yesus lagi jalan tergopoh-gopoh bersama rombongan, tiba-tiba dia berhenti. Siapa yang menghentikan dia? Wanita pendarahan yang tadi. Oke, mungkin gak ada waktu untuk menjelaskan yang ini, tapi saya ingin, saya ingin sudah tahu, Tuhan Yesus berhenti, kemudian dia berbalik. Siapa yang menjamah aku, gitu kan? Dan si wanita itu dikatakan ketakutan. Karena kita begini loh, kalau baca Alkitab kadang-kadang kita harus baca teksnya, tapi saya berusaha mengerti the emotion behind the text itu one of the recent things that saya berusaha gitu ya waktu kita baca Alkitab. Pada saat Tuhan Yesus bilang, siapa yang menjamah aku? Sampai orang murid-muridnya ada heran kan? Nah sekarang saya tanya saudara, bagaimana ekspresinya Tuhan Yesus? Karena kalau siapa yang menjamah aku, itu tanpa ada emosinya, kita bisa membayangkan seperti ini. Siapa yang menjamah? Hah? Siapa? Itu apa? Emosi marah kan? Tapi apakah seperti itu? Manusia salah paham bahwa itulah sikap Tuhan. Tapi sebenarnya, ini salah satu pencerahan yang saya dapatkan dari cerita ini. Tuhan Yesus berpaling dan mengatakan, siapa yang menjamah aku? Wanita gemetaran dan mengaku. Sebenarnya Tuhan Yesus ingin ngomong, oke, saya enggak masuk di sini, tapi saudara nanti baca sendiri ya. Di Markus 5 dikatakan, hai anakku, kalau bahasa Indonesia anakku, dalam bahasa Inggris, my daughter. And that's the only place in the Bible. Tuhan Yesus bilang, my daughter. Dan beberapa orang di ruangan ini memerlukan Tuhan Yesus mengatakan ini kepadamu, my daughter. Tapi Tuhan Yesus bilang, imanmu telah menyembuhkan kamu kan. Sebenarnya Tuhan ingin mengatakan, ini paraphrase, ini apa namanya, kalau ini dramatisasi, oke? Tuhan Yesus ingin mengatakan, aku sebenarnya udah nunggu kamu dari tadi. And I have more in me. Please take more. Karena dikatakan dia merasa kuasa keluar kan. I have more. Please take more. Dan Tuhan juga mau bilang hari ini, di ibadah ini, please take more from me by faith. Because I have more for you. Amen. Siapa yang paling panik di dalam situasi ini? Yairus. Yairus bilang, kita bukannya buru-buru. Terus perempuan ini dia, terus Tuhan Yesus juga berhenti lagi. Ayo dong, setia dengan agenda. Tuhan Yesus gitu kan. Kira-kira Yairus, apa? What's going on? Tapi sampai di sana, Tuhan Yesus membangkitkan anaknya. Talitakum. Dan sebenarnya ada hal-hal yang indah di dalam cerita ini, karena ada 12. Wanita pendarahan 12, anak Yairus 12. 12 tahun sebelum momen itu, ada 2 berita di Kapernaum. Berita baik dan berita buruk. Berita baik, seorang anak telah lahir di rumah Yairus. Yang kedua, berita buruk, prodia tadi untuk si wanita ini. Tapi dua-duanya Tuhan Yesus
hadapi, dan dua-duanya diselesaikan. Dan saya ingin tutup dengan ini, dari tadi tutup terus tapi nggak tutup-tutup. Oke, saya ingin kutip di page terakhir bro, page terakhir, oke, kabar baik bagi mereka yang lapar. Karena di sini udah ada visi-visi nasi goreng dan ayam kremes, saya harus sensitif, amin. Nah saya ingin mengutip Perjanjian Lama, dan saya ingin, karena saya sering di konten-konten itu bicara tentang Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, saya banyak yang attack, termasuk rekan-rekan sendiri, oke? Tapi I just want to explain, I hope this will bless you. Karena apa yang di Perjanjian Lama seperti ada paralelnya, ada gambar-gambar tentang Mesias yang genapi, tapi ada beberapa yang seperti kontras. Yang ini nih bukan seperti ini lagi, tapi sudah dibalik oleh salib. Nah, saya ingin menjelaskan ini. Karena di Bilangan 5 ayat 2 dikatakan begini, perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, nomor 1, saya bold ya, semua orang yang mengeluarkan lelehan, pendarahan, dan semua orang yang najis oleh mayat, anak Yairus, disuruh meninggalkan perkemahan, karena mereka disqualified. Tidak kudus, semua yang tidak kudus dilempar keluar, based on the law. Tapi apakah kita harus memahaminya seperti itu hari ini di Fatmawati? Dengan cerita yang tadi kita ceritakan, Tuhan Yesus seakan-akan mengatakan, oke, kusta, lelehan pendarahan, kematian oleh mayat, kenajisan oleh mayat, biar itu semua, your disqualification, be put upon me. Aku pakukan di atas kayu salib. Sekarang I make you qualify. Semua yang kusta, semua yang dunia bilang kau di-condemn, dosa-dosanya, you are loved, you are accepted, you are healed. That's good news. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.